tewas akibat kecelakaan maut ini mencapai 179 orang. Dan inilah kondisi terakhir setelah kecelakaan terjadi. Lembar-lembar terakhir tahun 2024 akan segera digantikan oleh tahun yang baru. Tahun 2025 justru diwarnai kabar duka dari sederet kecelakaan yang mewarnai dunia penerbangan yang anehnya di hari bersamaan. Mengejutkan, inilah 3 kecelakaan pesawat dalam waktu 24 jam terakhir di 3 negara berbeda jelang perayaan Tahun Baru 2025. Diawali dari kecelakaan maut yang menimpa Jeju Air, sebuah maskapai penerbangan swasta yang berbasis di Korea Selatan. Membawa 181 penumpang dan sejumlah kru, pesawat Boeing 737-800 yang mencoba mendarat di Bandara Internasional Muan, Korea Selatan setelah terbang dari Bangkok, Thailand, mengalami kecelakaan saat hendak mendarat lantaran roda pendaratan tidak berfungsi dengan baik hari Minggu kemarin. Akibatnya, pesawat keluar dari landasan pacu dan menabrak pagar sehingga terbakar hebat. Hingga semalam, korban tewas akibat kecelakaan maut ini mencapai 179 orang. Dan inilah kondisi terakhir setelah kecelakaan terjadi. Ada yang bilang sih karena burung ya di atas, karena burung masuk ke sayapnya tuh, ke turbin, entah gimana, pokoknya jadinya bikinnya jadi error gitu. Tapi ada juga yang bilang bahwa sistem itu memang udah error, terus si roda pesawat itu memang nggak keluar gitu. Dan aku lihat banget tuh dia mendarat, awalnya masih nggak apa-apa tuh, pas udah nggak berapa lama, hitungan detik tiba-tiba meledak. Astagfirullahaladzim, pokoknya aku turut berbelasungkawa ya untuk para korban-korban. Tak hanya Jeju Air, pada Sabtu malam pesawat KLM Royal Dutch Airlines juga tergelincir saat melakukan pendaratan darurat di Bandara Torp Sandefjord, Norwegia. Pesawat Boeing 737-800 tujuan Amsterdam, Belanda tersebut sempat mengalami kesulitan saat mendekati landasan. Setelah mendarat, pesawat keluar dari landasan pacu dan tergelincir ke area berumput. Beruntungnya 182 orang yang ada di dalam pesawat yang terdiri dari 176 penumpang dan 6 awak, kesemuanya dikabarkan selamat tanpa luka. Ya, kita berharap sih di Indonesia aman dan keselamatan itu paling penting. Ya, buat penerbangan, kenyamanan juga penting, keselamatan juga penting buat para penumpang. Di waktu yang nyaris bersamaan, pesawat dari maskapai Air Canada terpaksa melakukan pendaratan darurat di Bandara Internasional Halifax Stanfield setelah mengalami kerusakan pada roda pendaratannya. Ya, salah satu ban pesawat tidak mengembang dengan benar saat mendarat, sehingga pesawat tergelincir dan kebakaran mesin. Beruntungnya, ratusan penumpang dan beberapa kru pesawat dinyatakan selamat. Mudah-mudahan apa yang sudah terjadi bisa menjadi introspeksi diri buat maskapai penerbangan. Kita semuanya dari Indonesia mendoakan mudah-mudahan yang ditinggalkan diberikan kesabaran dan ketabahan. Kejadian itu juga kan langsung tiba-tiba, kan nggak ada rencana, tapi itulah takdir yang Allah berikan.
Bukan hanya kecelakaan pesawat, jelang perayaan akhir tahun, Teuku Zacky juga mengalami kejadian buruk saat tengah berlibur di Labuan Bajo. Ya, kapal private yang ditumpanginya bersama keluarga dan sahabat sempat mogok dan terombang-ambing selama 2 hari di tengah laut. Yang lebih parahnya lagi, aki kapal tersebut sempat meledak yang membuat semua penumpang panik. Tidak hanya itu, Teuku Zacky pun mengaku mengalami kerugian finansial akibat dugaan penipuan yang dilakukan agen perjalanan wisata yang menangani liburannya lantaran kesalahan overbooking kapal. Kita 3 hari 2 malam sailing. Gak lama setelah jalan, itu akinya meledak di hari pertama. Tengah malam kalau nggak salah, atau sore ya. Akinya meledak dan mogoknya itu berkelanjutan, bukan sekali, 2 kali, 3 kali. Selama trip itu mogok lagi. Saya mau komplain tentang kapal, nggak bisa, uang saya juga nggak kembali. Sementara dia menjanjikan uang untuk trip selanjutnya, itu udah saya bayar lunas dulu juga, itu dia nggak bayar, nggak dibalik-balikin refundnya. Dari heboh 3 kecelakaan pesawat dalam kurun waktu 24 jam terakhir di 3 negara berbeda, mendung duka justru tengah menaungi 2 artis tanah air, Jessica Iskandar dan Ratna Listi. Setelah ayah tercinta mereka masing-masing, Hardy Iskandar dan Daryono bin Hadi Sumarto meninggal dunia akhir pekan kemarin. Dan inilah ujian akhir tahun, Jedar dan Ratna Listi ditinggal ayahanda tercinta karena sakit komplikasi. Seperti apa duka mendalam keduanya? Di penghujung tahun 2024, kabar bahagia dan duka justru harus dirasakan Jessica Iskandar hampir bersamaan. Ya, kebahagiaan Jedar yang baru saja dikaruniai buah hati ketiga pada tanggal 2 Desember lalu, tiba-tiba saja ditutupi kabut duka dengan meninggalnya ayahanda tercinta pada Sabtu pagi kemarin. Inilah takdir kelahiran dan takdir duka yang sepenuhnya milik Sang Kuasa. Kabar duka tersebut kali pertama disampaikan Jedar lewat laman Instagramnya. Mendiang Hardy Iskandar yang berusia 74 tahun meninggal akibat komplikasi penyakit diantaranya diabetes, gangguan jantung, hipertensi, dan juga ginjal. Disemayamkan di rumah duka Sentosa Gatot Subroto, Jakarta Pusat, rencananya jenazah Hardy Iskandar akan dikremasi pada tanggal 1 Januari pukul 9 waktu Indonesia Barat lusa. Tapi benarkah Jedar sampai tak kuat untuk selalu berada di rumah duka? Kalau saya di sini lebih ke support keluarga istri, ya kan, sama istri juga, sama mama mertua. Ya tentunya sedih lah semuanya kalau kehilangan anggota dari keluarga, apalagi ayahnya, ya kan. Ya, gitu. Itu nanti di tanggal 31 pelepasannya, nanti tanggal 1-nya baru dikremasi. Dia kan punya orok di rumah, masih ada newborn. Kemarin udah kesini, cuman ya itu ada sedihnya juga buat Jazz, dimana dia nggak bisa di sini setiap hari karena di rumah masih ada bayi. Ya, agak dilema lah, makanya kita pecah badan dulu. Aku bagi waktu di sini biar dia di rumah sama bayinya dan anak-anak. Dikenal sangat dekat dengan sang ayah, tidak heran jika meninggalnya sang papa begitu menyentak dan menggoreskan duka mendalam. Lewat unggahannya, Jessica pun mengenang sosok sang ayah sebagai pribadi yang sangat istimewa dan memiliki banyak peran dalam hidupnya.
Jedar juga membagikan potret dirinya bersama Vincent dan sang kakak saat berdiri di samping jenazah sang ayah tercinta. Tak lupa pula Jedar membagikan potret kedekatan anaknya Don dengan sang opa saat menyisiri rambut opa tercinta. Papa selalu memperlakukan aku sebagai putri kecil papa. Act of service papa, quality time papa luar biasa. Aku tumbuh besar lembut dan sabar belajar dari kasih papa. Tulis Jedar. Saya banyak kenangannya, apalagi pas saya menikah sama anaknya yang bungsu, itu Jess. Kita banyak ngobrol lah, karena kan pelepasan anak cewek kan ke suaminya sebenarnya. Ya, good memories sama dia sih.